Inilah Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Fasyah. Hai Pak, karena kebijakan Bapak, rumah nenek saya rusak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak, tolong Bapak. Saya mohon kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk dapat menindaklanjuti, mengawal dan mendukung Fadia terkait kasus Fadia. Tentang saya menyuarakan untuk keadilan nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nyomang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Omang. Dua Topi Mangkok In here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy-nya ada di deskripsi. Yo. Ya. Mirip kasus Lampung lagi nih. Kenapa tuh? Apakah akan tumbang seperti Lampung gitu ya? Tapi Lampung belum tumbang nih pejabat-pejabatnya ya. Iya, belum ada kelanjutan kan? Belum. Ini yo. Ada anak SMP, siswi SMP yang mengkritik pemerintah Jambi. Lo ya kok dilaporkan sama pemerintahnya. Sejak kapan tidak boleh berkritik? Apalagi kritiknya mirip-mirip sama kayak Bima gitu. Pakai PPT gitu, PowerPoint gitu. Aduh, wadididaw, sekarang kita langsung meluncur aja. Jos. Ini dia kronologinya. Berawal dari sini, mama enggaknya waktu video ini masuk FYP, akhirnya dicari tahu lah, tukutuk, dapatlah dari Twitternya Partai Sosmed. Untungnya sudah direspon sama Pak Mahfud. Oke. Dan Pak Mahfud memutuskan untuk membela siswi SMP ini gitu. Nih, ini ada captionnya mirip Lampung. Dikritik anak SMP, pemerintah Jambi isinya iblis semua katanya. Pemkot Jambi laporkan siswi SMP. Balik lagi mungkin dari kata-kata iblis gitu kan. Kan kalau waktu itu Dajjal itu iblis. Iya. Ini sih kalau di play videonya lagu sebenarnya Maya ada backsoundnya ya, lagu Yures Miap apalah itu. Cuma di sini ada video yang di videonya tuh kayak rame-rame apa nih, mungkin mau adu ayam apa kayak gimana nggak ngerti. Pokoknya main ada keramaian. Tapi kita akan meluncur ke kronologinya dari Twitter Partai Sosmed. Ini cukup aja. Meluncur. Cus. Nih yo, yang viral ini yo. Iya. Nah, setelah kami mempertimbangkan baik-baik, akhirnya kami putuskan gitu. Benerin dong. Putuskan. Nah ya gitu. Untuk mendukung perjuangan adik Syarifah Fadiah Alkaf. Yes, siswi SMP yang heroik melawan perusahaan China dan Pemkot Jambi sampai dituduh-tuduh sebagai lonte. Gak ngerti. Ini sebenarnya video si adek ini aku udah lihat tuh dari minggu lalu, Mang. Cuman aku pikir ya udah gitu kan. Karena kenapa dia kayak mention orang-orang kayak kayak gitu kan. Terus kenapa kok dia dituduh kayak gitu. Itu kan belum ada kronologinya tuh. Ini kita kasih kronologinya. Wow, kami tidak akan biarkan anak sekecil ini berjuang sendiri. Bagaimana dengan kalian? Yuk kita backup lah. Gila kali tugas netizen. Hey netizen, tugas Anda sudah datang nih. Gila, beraninya anak SMP. Pemkot blok. Kita lihat kayak gimana. Cek people. Play. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kepada yang terhormat Bapak Menkumham Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada yang terhormat Ketua Komisi Perlindungan Anak, kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi. Mohon izin saya melaporkan kepada bapak-bapak. Perkenalkan, saya Syarifah Fadiah Alkaf, siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda dengan agenda pertemuan dengan pengacara yang disediakan oleh Polda Jambi terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper yang diketahui dia adalah influencer Wali Kota Jambi Syarif Fasyah yang sudah berkomentar menjurus dan menganggap saya sebagai seorang pelacur.
Di dalam pertemuan itu, pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi saya atas nama Ibu Esi SSMH, dan beliau mengatakan bahwa beliau untuk mendampingi saya sebagai terlapor yang dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkot Jambi atas nama Muhammad Gempa Awal John Putra SHMH dan Humas Kota Jambi atas video-video saya yang mengkritik Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Syarif Fasya dengan pasal berlapis, pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Tentang saya menyuarakan untuk keadilan nenek saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dizolimi, rumah dan sumurnya dirusak berkali-kali oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab ini selama hampir 10 tahun, di mana perusahaan Cina ini dan Wali Kota Jambi Syarif Fasya sudah bekerja sama dengan MOU Surat nomor 02-PKS-HKU 2019 untuk melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan, dan Pemkot Jambi ini sudah mengangkut kayu hutan. Wah, kenapa nggak sampai habis ini videonya? Hei, gimana tapi ini? Aku salfok sama cara bicaranya dia, Mang. Gak kayak anak banget. SMP, Mang. Asli ini kita ke duduk perkara nih yang meluncur. Cus. Tinggal di scroll padahal. Nah ini nih duduk perkara 1 nih ya. Di unmute dulu. Kita lihat kayak gimana sih video kritikan gitu. Ceki people. Play. Kenalin, aku Fadia. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Ini Nenek Hafsah, seorang veteran kemerdekaan Indonesia yang terzolimi. Jadi gini loh Wak ceritanya. Nenek Hafsah ini mempunyai rumah yang sudah berdiri pada tahun 1960, jauh sebelum perusahaan Cina ini ada. Lambat laun berdirilah perusahaan itu. Setelah perusahaan itu ada, lewatlah mobil-mobil bertona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Ingat ya Wak, bukan jalan as. Inilah Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Fasya. Hai Pak, karena kebijakan Bapak rumah nenek saya rusak. Selanjutnya, angkutan mobil bertona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Lihat, selama puluhan tahun mobil ini melintas, apa nggak hancur tuh rumah? Lawak kau. Menurut keterangan Kapolsek dan Kasat Jambi Timur, jalan yang dilalui hanya berkapasitas 5 ton. Tapi karena Bapak Wali Kota Jambi Syarif Fasya yang mengizinkan sampai 20 ton, bahkan melebihi dan melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Mereka bekerja sama antara perusahaan Cina dengan Pemda Jambi untuk melanggar Perda tersebut. Dengan kerjasama nomor surat 02-PKS-HKU 2019. Halo Bapak KPK dan Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda Jambi. Apakah ini tidak melanggar dan apakah ini tidak ada suap? Sekarang jadi pertanyaan, perusahaan Cina ini yang seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, kenapa bisa menjadi produksi kayu dan dijual ke luar negeri? Lanjut, akibat dari mobil betona sebesar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan, sering terjadi longsor, banjir, bahkan hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga merusak rumah dan sumur Nenek Hafsah. Berkali-kali beliau perbaiki sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan tersebut. Lanjut, Bapak Fasya, Pemkot Jambi, dan DPR yang katanya perwakilan rakyat. Katanya sih, kalian semua itu hanya pencitraan di media sosial. Tapi nyatanya semua itu adalah kebohongan. Kenapa batubara dilarang masuk dan bahkan didenda, sedangkan mobil besar yang bertona sebesar sampai 20 ton masuk ke dalam kota bahkan melintas di jalan lorong warga tidak kalian larang? Oh, mungkin sudah ada upeti yang kalian terima dari perusahaan Cina itu. Halo Bapak KPK, kinerja kalian apa sih? Oi Pak, memperbaiki rumah berkali-kali itu menggunakan uang bukan daun. Kalian menjabat cuma menyengsarakan masyarakat. Katanya pejabat bersekolah tinggi, tapi kenapa IQ kalian di sini? Pinter banget sih dia. Respect pemberani gitu ya. Dia simple, sederhana, cuma memperjuangkan hak neneknya gitu kan, dimana akibat dari ya itu sebenarnya melanggar perda juga kan. Katanya dari 5 ton dia pakai 20 ton, kenapa boleh gitu. Terus yang dia bandingin batu bara, kenapa batu bara nggak boleh, terus
bawa kayu buat diimpor yang dalam tanda kutip keuntungan pribadi perusahaan itu boleh gitu. Apakah ada waktu yang dikasih gitu? Ya, waktu adalah uang kan? Iya. Sama aku jadi agak relate sih Mang, karena kan aku dulu pernah di batubara lah ya, gitu. Jadi ngerti kayak di Jambi itu emang lagi ketat-ketatnya gitu. Jadi untuk kayak batubara itu ketat banget gitu. Makanya mungkin ya bener kata Ade ini gitu. Kenapa kok batubara mungkin kalau misalnya yang nggak berizin dengan kayak gimana itu kayak kurang waktunya. Jadi kayak nggak diizinkan gitu. Sedangkan ini kok boleh dengan seliweran gitu ya. Cuman yang aku nggak habis pikir, ini kritik ya nggak dari siswi SMP. Dilaporin melanggar UU ITE, bahkan sampai sempat ada pemanggilan pertama Ade ini. Untung viral loh. Kalau enggak udah kelar sih itu, yang sampai katanya disikat mentalnya, dibilang lonte segala macem lah. Fuck the what itu anjir, berani-beraninya sama what the fuck dong. Fuck the balik gitu. Balik. Berani-beraninya sama siswi SMP anjir. Pejabat moral apa begitu. Yang kayak gini sih tinggal nunggu waktu dirujak sama warga netizen plus 62. Apa itu maksudnya? Dirujak. Wow. Ninyo, ada lagi lanjutannya. Oke. Nah, biar enak dari 2 versi. Nah, ini diposting sama Partai Sosmed. Katanya ini versi Pemkot Jambi yang seperti jubir PT RPSL. Wow. Sama sekali tidak menyinggung masalah pelanggaran tonase kendaraan yang mengakibatkan rumah nenek Hapsa rusak dan perubahan usaha yang awalnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Jadi perusahaannya gini doang. Enggak dong. Nguap ada listrik gitu, enggak ya. Jadi usaha pengolahan kayu. Kenapa Pemkot Jambi tidak menegakkan aturan yang dibuat sendiri? Kita baca aja walaupun panjang ya. Sepertinya bisa dibaca sendiri karena panjang ya ini ya. Kita pause dulu. Barusan padahal ngomong ya. Nah ini nih, terkait postingan netizen di media sosial yang berjudul viral, Wali Kota Jambi sengsarakan seorang veteran cucu sampai presentasi. Dapat kami klarifikasi sebagai berikut. Yes. Permasalahan ya ini silakan dibaca sendiri. Ya dikasih waktu. Nah ini pihak lama klarifikasi panjang lebar, klarifikasi jangan surat aduh Pak, video gitu. Kan kalau surat mah kita bacain, kalau video kan kita mendengar gitu. Tapi Mang, ini kalau aku baca sekilas, pihak keluarga Ibu Hapsa telah melaporkan kejadian ini kepada Lurah, Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden. Semua ditindaklanjuti dengan baik katanya. Berarti kan kalau ditindaklanjuti dengan baik, nggak mungkin si Ade sampai bikin presentasi nggak sih? Iya, sebenarnya mungkin siap akan kami tindak, siap mungkin ya. Di internal ya sama kayak oke nih katanya itu ganti rugi dengan nominal 1,3 miliar rupiah yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. Nggak mau pihak perusahaannya. Ya wong udah keluar duit buat ini itu apa ya gitu. Back to the basic. Enggak nih tunggu Mas. Sebelum nextnya. Ini kan dia punya duit dong berarti ya mau buat mendirikan perusahaan gitu. Nah kan kalau di jalan yang di sana itu kan harus maksimal 5 ton gitu kan. Kenapa nggak beli tanah atau sewa ruko atau apa gitu yang buat yang emang bisa dilewatin 20 ton gitu loh. Ya bisa masuk akal. Kalau enggak dia pecah mobil pengirim barangnya jadi per 5 ton per mobilnya gitu. Nah terus diem bebarengan 20 ton juga gitu. Enggak maksudnya dipecah sekali pembawaannya kan itu 20 ton yang bikin geter segala macam yang akhirnya rusak lagi. Ih Mamang kayak gak tahu aja. Duit Mang. Itu kan kalau misalnya ya nyonyo kayak nggak tahu aja duit gitu, nggak mungkin deh nyari ruko yang sanggup gitu kan, nggak ada waktunya sibuk gitu. Lanjut lagi gimana suka gitu Ninyo. Mobil melebihi kapasitas milik PT RSE masih melintas di pemukiman rumah warga ini nih, katanya nih potret mobilnya diposting atau di-embed dari artikel sekato.co.id gitu kan. .id. Lanjut 12 jam yang lalu ini yang bikin merinding. Ketar-ketir kan Anda. Hei, ini. Terima kasih langsung ada perhatian serius dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Semoga masalah yang dialami keluarga Ade itu ini gitu segera ada siapa tahu ada videonya di sini. Nah, jelas di sini nih. Pak Mahfud nge-tweet 15 jam yang lalu. Terima kasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA
Kompolnas dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini, didampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak, katanya. Gini nih, MDS, AG itu buru-buru, di bawah umur. Ini sampai diproses loh pemanggilan pertama loh. Iya. Nggak ada PK di bawah umur. Nggak ada waktu. Jangan gitu-gitu. Coba nyok ke Twitter adiknya dulu meluncur. Cus. Nah ini yang kayaknya kalau nggak salah awalnya viral tuh langsung nih. Mendengar jawaban atas protes yang dilakukan Syarifah, sepertinya wali kotanya emang nggak punya rasa peduli terhadap warganya yang rumahnya dirusak oleh perusahaan Cina tersebut, katanya. Ceki people. Play. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hapsa Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolong Pak. Bapak punya izin sama perusahaan itu Pak 20 ton. Tapi kan Bapak wali kota, Bapak pejabat yang dipilih oleh rakyat Pak. Tolonglah Pak tinjau Pak, permasalahannya tolong diusut. Perusahaan, kamu kan minta 1,3 miliar. Pak ada AT Pak, kami minta kayak gitu Pak. Itulah hal dari Pemkot Pak. Nanti ya. Jadi jangan aneh pula di foto kamu ini ya. Jangan aneh. Kan itu warga ya, keluhan warga gitu. Iya. Kok nggak mau ngedengerin? Yang milih Anda angin gitu, daun gitu kan enggak gitu loh ya. Ganti aja Mahal Ditaher gitu kan. Awal aku pikir Pak Pasya ungu bukan dong. Tapi Mang, apa tadi tuh? Kalau disebut salah. Dibilang? Tadi kan si bapaknya itu kan bilang, ya kamu nenekmu minta 1,3 M mana bisa bayar gitu kan. Terus kata anaknya nggak kate gitu, kayaknya itu nggak mungkin Pak, nenek saya minta segitu gitu kayaknya. Iya. Sebenarnya mungkin neneknya mah hanya minta nggak usah lewat situ aja, sepertinya cukup kali ya. Daripada dia harus keluar duit terus-terusan kan. Bangun gitu, bedah rumah nggak masuk sana gitu, tolonglah. Salahku. Lanjut lagi Lanjut. Ya. Ini yang bikin merinding Tadi kan 15 jam yang lalu ya tweetnya Pak Mahfud ya. Ini 7 jam yang lalu postingan dari adenya si Fadia itu. Katanya udah langsung didatengin sama atau disuruh datang ke perlindungan anak. Goks, Pak Mahfud gercep sat-sat. Wow, beserta netizen yang wadididau dan partai sosmed. Ceki people. Play. Halo teman-teman seluruh Indonesia, saya Syarifah Fadi Alkab, sekarang berada di Perlindungan Anak Provinsi Jambi untuk memenuhi panggilan pada tanggal 5 Juni 2023. Nah, di sini saya mohon kepada teman-teman dan rekan-rekan untuk dapat menindaklanjuti, mengawal dan mendukung Fadia terkait kasus Fadia. Saya sebagai ibu kandung daripada Syarifah Fadia Alkab, saya tidak terima dengan adanya komen-komen Debbie Ceper yang ada di akun anak saya yang bersumber daripada Pak Wali Kota Syarifah Syah. Saya akan mencari keadilan sampai manapun. Saya mohon dukungan kepada para orang tua di seluruh Indonesia dan para netizen untuk selalu mendampingi kasus anak saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Siap dek, tenang dek. Banyak kakak-kakak onlinemu di luar sana siap mendukung. Tenang, gila kali. Siswi SMP digituin, dikata-katain segala macam. Dia langsung menduga bahwa yang mengatai atau yang mengomenin itu adalah buzzer ya. Karena sebagian besar, hampir 100% justru yang komen malah setuju. Karena dia berspeak up dengan benar gitu. Buktinya ada gitu. Dan apa ya, yang dituju adalah kelakuan pemerintah yang katanya melanggar perda itu. Jadi kayak tidak mungkin netizen langsung tiba-tiba nyerang seperti itu. Betul. Makanya kemungkinan besar buzzer menurut adek ini gitu loh. Anjir sih. Gimana ya Bang? Aku ngelihatnya kayak lucu jadinya gitu, sama anak kecil aja sampai ketar-ketir sampai sebegitunya gitu. Iya, itulah mau SMP, SD, ketika sudah membongkar fakta dan speak up,
pasti ketar-ketir mereka kan kelihatan ya. Iya benar. Siapa yang punya dosa gitu kelihatan. Udah saya begitu. Sekarang kita lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nih Nyo, komennya Nyo, biar nggak penasaran kan tadi siapa tuh nggak kebaca. Kirain yang berijab lemah lembut kodratnya kikuk-kikuk. Belum tedok yo. Apa tuh tahu gak ngerti. Tedok itu mungkin belum tidur ya gitu kali. Terus nah ini nih Debbie Ceper juga gitu kan. Bang boleh nanya nggak kerja apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang gitu. Nah si Debbie Ceper ini itu konten kreatornya. Yang nggak ada lehernya. Dia suka Tretan Muslim. Yang waktu dicengin Tretan Muslim pengumpul mutan gitu. Tapi nggak tahu itu akun asli apa enggak nih. Debbie Ceper 23. Kita meluncur. Cus. Nah ini Nyo. Ini Debbie Ceper, ceki-ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, Instagram pribadi aku Debbie Ceper 23 di suspend karena banyak yang report. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin tahu keseharian aku ke depannya, gimana aku melakukan keseharian aku dan cerita-cerita sebelumnya, aku bakal aktif di YouTube aku yang namanya Debbie Ceper. Mohon doanya teman-temannya, semoga kita lancar selalu teman-teman. We are the best. Debbie Ceper, ku love you teman-teman ya. Gak ngerti aku. Iya di ini apa ya, di suspend tadi aku ngecek di IG-nya di suspend. Iya. Terus maksudnya beneran gitu dia yang ngomen kayak begitu? Hancur lo karir lo Debbie Ceper. Kalau menurutku Mang, kalau dia emang tidak melakukan itu, dia pasti kayak saya ke suspend banyak yang report karena ada yang menyalahgunakan nama saya gitu kan. Ini tapi nggak ada sama sekali kan? Nggak ada, coba kita cari lagi. Jos. Ninyo. Iya. Ada TikToknya Debbie Ceper. Cuman balik lagi nggak ada klarifikasi soal dia tidak mengkomen ataupun dia tidak mengiyakan juga gitu. Apa bener dia gitu? Kenapa gitu kok? Maksudnya dia kan bisa dibilang udah selebgram ya, dinaikin namanya sama Tretan Muslim gitu. Kenapa gitu kok ngeblunder seperti itu? Dan maksud aku apa masalahnya buat dia kalau ada anak siswa SMP yang mengkritik wali kota Jambi gitu? Why? Debbie Ceper, hey, gua keretak nih anjir kesel. Kalau emang beneran lu anjir. Tapi emang dia nih aku mau penasaran sebenarnya Mang. Dia orang mana sebenarnya? Kurang tahu, yang jelas aku tahu dia tuh pas di hypein sama Tretan Muslim, udah itu doang gitu. Ini buat santri people yang nanya kenapa Nyonyo kok nanya-nanya gitu. Ya karena kalau misalnya dia orang Jambi ada kemungkinan dia mungkin kayak begitu kali ya. Makanya Nyonyo nanya sama Mamang, bukan karena yang gimana-gimana, bukan gimana-gimana. Tapi kok mau banget ngeblunder gitu. Kan apa ya, nalar nggak sih, mau dibayar berapa juga untuk nyerang gitu kan. Buat apa gitu. Iya. Tolonglah Debbie Ceper, blok, jangan sampai ngancurin karir lu sendiri gitu. Tolonglah. Back to the Twitter. Jos. Ninyo, ini ada profilnya nih. Ini Muhammad Gempa baca. Awal John Putra, Kabak Hukum Pemkot Jambi yang sekaligus merupakan jaksa aktif di Kejaksaan Negeri Jambi yang menurut Syarifah yang melaporkan dia dengan pasal berlapis. Pasal. Ya. Kalau pasar ada lantai berapa lantai gitu. Serem juga kekuatan sistem yang dihadapi anak SMP ini. Gokil. Ini dia, boleh dicatat santai people, boleh di screenshot gitu. Dan katanya akun IG-nya di private ya, digembok gitu ya. Mungkin lagi keluar dulu takut ada maling makanya digembok gitu. Maling komen gitu. Ada lagi nih, kita tunggu sampai hari ini apakah Walkot Jambi Fasa akan memerintahkan Kabak Hukum Pemkot Jambi yang merangkap sebagai jaksa aktif dan dosen itu untuk mencabut laporannya kepada anak SMP Syarifah Fafiah Alkaf di kepolisian. Fadiah sih harusnya. Oke bener, ini 6 jam yang lalu. Scroll lagi ke atas. Nah ini 40 menit yang lalu ya. Yo, press from di open. Usai diserang netizen, Pemkot Jambi akan cabut laporan terhadap siswa SMP Syarifah. Iyalah katanya. Dicabut, orang Pak Mahfud udah turun tangan. Kamu berani-beranian Pak Mahfud. Gegabah sih anjir. Atau artikel kayak gimana meluncur? Hati-hati, tunggu Mang, aku mau komen dulu. Apa tuh? Ini kalau udah kayak gini man hati-hati loh. Nanti bisa dicek KPK juga deh. Lo pasti lo. Karena udah sampai di Pak Mahfud loh, Mang. Lo. Nih meluncur ke artikel. Jos.
Nah ini di artikelnya tidak ada foto lain, hanya segini doang fotonya. Mantap kontributor Sastro. Back to the Twitter. Josh. Update terbaru masih soal akan mencabut tadi ya Nyo. Tapi yang menarik nih kalau kita scroll. Nah ini nih, ada yang di repost atau di retweet ya sama Partai Sosmed. Netizen Indo emang bangke, sampai Pak Jasa nonaktifkan kolom komentar. Wow. Emang komentar seperti apa sih? Ini Facebook, oke Facebook langsung disikat sama netizen ya. Bentar lagi kayaknya nganggur nih pakai H gitu. Silakan aku Amijon kacang ready. Waduh udah dibahas Partai Sosmed di Twitter, kelar hidup lu kelar. Gak cukup ini ada lagi Nyo. Josh. Nih masih netizen Indo emang the best. Masih dari Facebook. Di Facebook sih kalau di IG mah kita bisa ikut nimbrung ya. Facebook beraninya sama anak kecil katanya. Anti kritik nih orang nggak pantas jadi pejabat, sama anak SMP aja ketar-ketir. Gitu. Belakangnya anak SMP-nya netizen, belakangnya lagi ada Pak Mahfud. Lanjut lagi. Lanjut. Nah di sini, ketika boomer tidak bisa menerima Gen Z lebih cerdas dari dia. Ini 2 jam yang lalu ya. Nih, Muhammad Gempa Facebook di DM. Tetap objektif ya Mas. Saya tidak pernah melaporkan anak tersebut. Saya melaporkan akun TikTok sebagaimana yang tertera ketika ternyata dari hasil penyelidikan Polda itu masih anak-anak, itu di luar dugaan kami. Oke. Laporan kami bukan karena kritik tapi karena bahasa yang menyampaikan pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua katanya. Karena sudah ada video permintaan maaf dari anak tersebut, kami juga sudah memaafkan dan penyelesaiannya kita serahkan kepada Polda Jambi. Terima kasih. Berarti Anda tidak mencabut laporan Anda? Pertanyaan gitu kan? Iya. Kan Anda bisa mencabut gitu. Dan terus kan apa ya? Kelihatan dah ini dia kan pakai pengenalan diri. Saya ini mah pusing anjir. Kayak lucu aja sih kalau aku ngelihatnya mah. Iya, kenapa melaporkan kayak gitu kan, sedangkan kan apa ya? Kritik itu kan salah. Sedangkan kan Indonesia itu demokrasi ya Mang ya. Jadi kayak semua orang bisa bebas mengkritik gitu. Lagian itu kan kritik pendapat dan kritik yang membangun gitu. Wajar gak sih kalau nggak mau dikritik nggak mau aku Mang kalau misalnya ada yang kayak ngebully atau apa gitu, misalnya ngatain, aku lihat dulu nih dia ngatainnya apa, terus aku mikir aku salah nggak sih, emang kalau aku dikatain begini tuh ada yang perlu aku ubah nggak sih gitu, bukannya langsung saya laporkan gitu, nggak yang tabayun gitu. Harus bertabayun, aduh pusing aja. Mbok ya dipikir dulu gitu loh, yang dilaporin itu bener apa enggak, yang dikritik itu sesuai kenyataan apa enggak, jangan asal lapor kayak gini kan. Bo yo singful senyum sayang. Kan. Lirik lagu ya. Lanjut lagi Nyo. Ya. Di post juga nih ada You Right ID nih LHKPN Kabak Hukum Pemkot Jambi Muhammad Awal John dinilai tidak wajar katanya ya. Netizen dorong KPK memeriksanya katanya tuh, dan akhirnya ini di-tag nih. Untuk bersinergi cukup dengan Pemda minta legal opini kepada Kejari. Apakah suatu keputusan atau tindakan Pemda legal atau ilegal? Cukup sekali itu. Lah kalau sampai jaksa merangkap jabatan jadi kabak hukum Pemda, ya wassalam. Bablas angin katanya tuh. Nah di sini di tag ya. Sebagai info, Muhammad Gempa Awal John Putra ini pernah menjabat sebagai kepala bla 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 di sana. Dia dilaporkan oleh Sekda Kuasing atas dugaan pemerasan. CC KPKRI Kejaksaan PPATK tambah lagi dong satu lagi Pak Mahfud MD. Iya, gitulah ya Nyo. Sambil kita kawal beneran dicabut atau enggak, beneran aman atau enggak setelah permasalahan ini, dan apakah beneran dipanggil KPK apa enggak nih. Yang jelas ini kayaknya bener kita harus kasih pengawalan ekstra karena siswi SMP Nyo. Iya benar. Gila, jarang banget punya apa ya, ini bakat-bakat speak up ya. Betul. Biasanya buat yang punya borok-borok yang pengen ditutupi tuh justru malah takut sama orang-orang yang speak up gitu. Padahal mah itu kan yang bikin jadi bersih gitu. Ingat, kalau korupsi dihajar 20 juta sebulan per kepala akan datang ke kalian gitu. Betul. Kata Pak Mahfud kan. Iya. Sama apa, aku tadi pas waktu ngelihat adiknya ngomong apa sih namanya, pakai sebelum yang bukan yang pakai presentasi loh Mang, yang dia jadi ngomong mention Pak mau ini Pak ini. Itu tuh aku ngelihatnya dia kayak bisa jadi ini loh, semacam Mbak Nana.
Oh iya kan? Pisang. Oh, yang mata najwa gitu. Itu banana. Iya, tapi pinter iya kan? cerdas. Bisa jadi itu kalau enggak penyiar berita atau semacam itulah. Soalnya pinter banget. Kalau yang kontra, ya dia cuma baca skrip. Ya, memang baca skrip. Tapi nulis skripnya. Apakah Anda bisa senulis seperti itu? Nyonya aja nggak bisa. Masih ngangong-ngangong ya Nyo. Iya. Udah pusing anjir, tahan emosi, kita kawal adik online kita. Meskipun kawalan kita masih banyak yang pending ya Mang ya. Iya, dan sekarang kita meluncur ke TikTok dulu deh. Jos. Nyo. Ya. Catat. Apa jadi catat? Ini tulisannya sidang perdana Mario dan Shane digelar 6 Juni besok. Oh, besok. Besok sidang perdana. Mari kita tunggu. Cuman di sini belum tahu nih, aku nggak dapet info sidangnya terbuka atau tertutup. Oh iya benar. Iya kan, tapi kita lihat videonya dari Metro TV. Thank you very much, Jeki people. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak ada pengamanan khusus jelang sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas. Humas PN Jakarta Selatan, Chuyamto menyampaikan pengamanan selama persidangan akan dilakukan seperti biasa dan telah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan juga Kejaksaan terkait pengamanan selama proses persidangan. Adapun tim majelis hakim yang mengadili Mario Dandi dan Shane Lucas yakni Alimin Ribut Sujono dengan hakim anggota Muhammad Ramdes dan Tumpanuli Marbun. Alimin Ribut Sujono dan Muhammad Ramdes, keduanya pernah menangani persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan Tumpanuli Marbun pernah mengadili terdakwa Chu Angpyo alias Junaidi dalam kasus kepemilikan 25 kg sabu dan menjatuhkan vonis hukuman mati. Rencananya, sidang sendiri akan digelar pukul 11 siang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan berkas perkara pidana dengan tersangka Mario dan Shane pada Selasa 30 Mei lalu. Dalam kasus penganiayaan ini, Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Akhirnya ya Mang ya. Akhirnya. Setelah kemarin kan seliweran juga tuh yang keluarganya siapa namanya? Keluarga David minta dibebasin aja karena ini nggak jelas nih gitu kan. Dan ramai lagi, naik lagi akhirnya jadwal udah keluar. Iya. Majelis hakim tadi namanya sejujurnya aku nggak tahu kan. Cuman waktu dijelasin pernah menangani 2 orang tuh menangani kasus FS. Wah, itu kan bisa dibilang berakhir bener adil seadil-adil ya. Jadi kita akan optimis kalau memang ini akan diberlakukan adil nih gitu. Iya betul. Bapak Anda tidak berpengaruh, Bapak Anda tidak berpengaruh. Kan bapaknya juga lagi di Bapak Anda juga lagi pusing Nyo. Jadi ingat besok Santuy People kalau misalkan tidak tertutup berarti bakal banyak videonya, kita akan angkat juga besoknya. Iya, kalau misalnya Santuy People kayak siang-siang gitu atau pagi-pagi. Siang-siang maling gitu. Enggak, siang-siang atau sore gitu udah dapat, tag aja Radio Santuy. Instagram boleh, di TikTok juga boleh. Dan juga kita akan angkat kontennya besok malam kalau misalkan bahannya sudah cukup lah. Peduli setan kuning lah, yang penting David kita kawal. Iya benar. Kasihan si David gitu. David itu. Sekarang kita meluncur ke Pak Mu dulunya sebelum Supertank hiburan. Nyo, ya. Pak Mu dan Pak Adil, favorit kita. Ceki people. Play. Saya akan membacakan ramalan sesuai dengan kartu yang Bapak pilih. Bapak boleh dipilih Pak kartunya. Astagfirullahaladzim, Bapak memilih. Bapak percaya dengan ramalan. Astagfirullah. Yang nyuruh siapa nyuruh? Bapak ini. Pak itu namanya musyrik Pak. Ya. Bapak harus segera. Bapak tahu yang nyuruh siapa yang Mau ditonjok aja. Mau ditonjok atau Pak Mu. Padil, ya Allah, sehat-sehat Pak Mu. Sehat-sehat sumpah. Aduh. Natural banget. Dia lucunya tuh memang ada tipe orang yang kayak ngapain aja tuh lucu. Betul. Nah ini si Pak Mu ini, ya Allah. Dia ngomong astagfirullahaladzim aja lucu gitu. Sehat-sehat Pak Mu. Ya ampun Pak Mu. Laginya lanjut. Duh Pak Mu, ini ada lagi nih disetel sama Jeki people. Play. Oke guys, ini adalah cukuran ya. Ini cukuran bulu titit. Jadi hari ini aku astagfirullahaladzim, kamu yang bener sih dia ngapa sih dia. Lah ini bener Pak. Aku kalau ngomong gak suka bohong. Nah hari ini aku mau cukur bulu titit. Bapak udah cukuran belum? Gak tahu. Nah coba. Apaan? Mau lihat.
Kalau yang papa rimbang nggak? Kalau rimbang pakai. Ketawa. Nih ya guys ya. Kalau misalnya ini dia tuh anti lecet. Papa rimbang nggak? Kalau rimbang pakai. Dia apa nggak kuat bapakmu punya lo. Nih ya guys ya. Kalau misalnya ini dia tuh anti lecet. Jadi kalau misalnya kita cukur kayak gini, yang bener sih Dil. Iya Pak, ini balonnya nggak usah balon apa nih bijinya maksudnya kayak gini. Lah iya dia. Bener sih. Ini oh. Ya Allah. Lucu banget. Cukupnya. Cukup. Apa mau satu lagi? Boleh satu lagi. Luncur. Lanjut. Ninyo, lastnya ceki people. Play. Yes, dom, yes, dom, jigit, yes, dom. Itu ngapain sih anjir? Itu ngapain sih? Itu lagu Mang di TikTok. Oh gitu. Ada kan emang jadi lagu luar gitu kayak orang apa sih orang berkulit hitam gitu. Lagu itu ada. Tapi aku lucu sama gerakannya Pakmu. Yes, dom, yes, dom, jigit, yes, dom. Aduh, Pakmu. Bonus lagi buat Nyonyo katanya ketawanya ngakak banget. Aduh, nangis mulu nih, harus nenen terus. Astagfirullah, yang bener sih Kan dia. ini baju busuk. Iya, tapi mana nenennya? Ada. Ini nenen. Astagfirullah. Bener nggak? Iya, tapi udah yang itu yang gini aja nih. Coba aku mau lihat nenen kamu. Coba aku mau lihat. Aku mau lihat nenen kamu. Aku mau tahu asi kamu bagus apa enggak. Astagfirullah, yang bener sih dia ya. Kamu mau lihat. Tonjok mulu. Aduh, perutku pegel. Pipiku pegel banget sumpah. Cukup lah ya. Cukup. Kamu emang the Kita best. simpan buat besok, Mang. Kita simpan buat besok. Sekarang meluncur ke setting tuh. Super. Thanks. Luncur. Aduh, Nyonyo nggak kuat aku Nyo. Opening di super thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi komen di bawahnya. Langsung aja kita buka yang pertama dari Watisu. Wow. Buat malam Nyomang, selalu nonton, jarang komen. Pokoknya salam santuy, sehat selalu buat kita semua. Mantap, terima kasih. Dapur Mang Upe, terima kasih banyak Kak Wati untuk lapaknya. Tetangga-tetangga kayak gitu harus dikirim ke planet Pluto Mang, katanya Maya. Tolonglah. Ya, berhati. Boleh disikat. Makasih lapaknya Kak Alfia. Bukan Kak Alfia ini ya. Ini Watisu. Hadir nyimak Nyomang, tapi mending kalau sadar itu ibu Mas Ria. Tapi kalau lebih dengki gimana, terang-terangan aja bisa, apalagi di belakang. Takutnya malah ngirim guna-guna lagi. Ntar malah panas kalau tahu ibu-ibu syukuran lagi. Tapi ya semoga aja sadar ya ibunya, Mas Riahnya katanya. Karim Ibu Bayangkari juga ya katanya. Iya, Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang the people. Terima kasih lapaknya Kak Wati. Absen aja, terima kasih katanya Maya. Selamat menempuh PAT buat siswa atau siswi MTS-ku katanya itu ya. Sehat selalu semuanya. Selamat Mayuda. Andika Pandu NR. Kalau sebulan penjara gua nggak setuju sih karena takutnya kalau sebulan penjara ntar diulang lagi. Betul. Seharusnya 6 tahun penjara. Apa jangan-jangan Mas Ria punya backingan kepala desa? Pas warga tasyakuran itu kan makan bersama dan keluarga mau ikut tasyakuran, lu gak diajak blok katanya Maya. Sedangkan Parholong numpang nimbrung Kawati. Wow, istri polisi buang sampah ke halaman sungguh membagi-bagikan tingkah Anda Bu. Katanya semoga ibu dan keturunanmu makan sampah ke depan katanya. Tolonglah. Salam S3P dan last of the last ada dari Pidi Ali. Always in here. Yes in here. Monggo yang mau ikut salam. Mantap. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.